Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Belajar Bersama Edward. Kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana menentukan nilai arus setting dan juga cara setting overcurrent relay dan juga ground fault relay pada relay proteksi Schneider tipe P3U20 dengan menggunakan aplikasi eSetup Isergy. Langsung kita masuk ke aplikasinya, ini ya, aplikasi Isergy. Nah, ini kita oke kan. Hal yang pasti berbeda tampilan ketika offline dan juga online artinya terkoneksi ke relay. Saat ini saya tidak connect ke relay. Perbedaannya adalah ketika connect ke relay, maka di sini ada menu device yang fungsinya salah satunya adalah untuk synchronize waktu. Ini membaca semua parameter yang ada di relay, dan kemudian ini adalah write untuk menuliskan perubahan setting yang dibuat ke relaynya. Yang ini kita buka file salah satu pelanggan yang sudah di-setting. Nah, yang pertama adalah di menu general ada sistem info. Main location ini bisa merupakan suatu kota ataupun bisa gardu induk kalau yang penempatannya di gardu induk. Kemudian ini nama pelanggannya, nama perusahaan ataupun nama feedernya. Nah, yang sangat penting adalah di sini untuk pelanggan ya, bukan feeder. Untuk pelanggan maka dipilih menu motor sehingga nantinya fungsi overloadnya bisa memenuhi kriteria sebagaimana tertulis di surat perjanjian jual beli tenaga listrik, yaitu pelanggan bisa menggunakan daya lebih dari daya kontraknya. Seperti contoh, pelanggan menggunakan daya kontrak 150%, bukan 150, 105% lebih dari 60 menit, yaitu kurang lebih 62 menit dengan kriteria yang ini. Jadi pelanggan bisa menggunakan 150% selama kurang lebih di bawah 10 menit. Nah, kemudian berikutnya masuk ke aplikasi ini ya. Yang sangat penting juga scaling. Ini adalah data current transformer dan juga potential transformer ataupun voltage transformer. Ini data CT-nya 20 kalau memang 20/5. Kemudian ini adalah motor nominal current. Nah, ini adalah sesuai dengan daya kontraknya. Kalau berdasarkan daya kontrak nilai harusnya 20, maka kita buat 20. Kalau nilai kontraknya adalah 16 ampere di sisi tegangan menengah, kita buat 16, meskipun di sini CT-nya 20. Kemudian ini adalah per 5, data CT-nya. Dan kemudian juga ini data VT-nya ya, 20.000, nilainya 100, sekundernya. Dan ini bisa 20 dan juga 5. Ini 20. Seperti itu. Dan berikutnya adalah langsung ke menu protection. Di menu protection ini adalah menu-menu yang bisa digunakan, dan ini kita centang apa yang perlu digunakan, yang di enable ya. Nah, kemudian di ini sesuatu hal yang sangat penting. Ini adalah untuk mengaktifkan menu instan. Jadi ketika terjadi gangguan, kita ingin relay bekerja secara instan, maka dicentang ini. Nanti maka kita bisa buat ataupun set instan. Nah, untuk yang overcurrent relay ini low setnya. Nah, untuk pelanggan tegangan menengah ini kemarin ada khusus, makanya dibuat 2,24. Untuk pelanggan tegangan menengah, maka ini di set 1,8 dari nominalnya. Seperti tadi contohnya, semisal daya kontraknya adalah katakan daya kontraknya 25 ampere. Maka di set 1,8 dikali 25. Nah, nilai hasilnya adalah 45 ampere ini nih. Nah, ini seharusnya 1,8 nih. Kemudian dipilih ini IEC, ini normally inverse, dan kemudian ini TMS-nya, time multiple setting. Bisa 0,05, 0,1. Yang penting adalah terkoordinasi dengan relay proteksi di atas dan juga di bawahnya. Di atas artinya feeder, di bawah kalau ada mungkin relay proteksi yang ada di sisi pelanggan tegangan menengahnya. Kemudian ini adalah history lognya ya, kejadian apakah terjadi trip, berapa nilai arus tripnya, kemudian nah kapan dia terjadi tripnya. Kemudian untuk yang high set, ini dia. Sebagian membuat bahwa nilai setnya adalah 4 dikali I nominal daya sesuai dengan arus sesuai dengan daya kontraknya. Namun saya buat biasa 8 kali I nominal sesuai dengan daya kontrak, tapi yang terpenting adalah masih terkoordinasi dengan baik dengan relay yang lain. Dan ini ya dibuat 0, bekerja instan. Kalau yang tadi, yang di sini
tidak kita centang, maka nilai ini tidak bisa 0. Ini tidak bisa 0, dia 0,05 atau 0,04 paling kecil. Kemudian untuk yang ground fault, nah ini ya, biasanya parameternya adalah sebenarnya seharusnya lebih baik 20-30% dari I nominal sesuai daya kontraknya. Misalnya nih, daya kontraknya adalah, daya langganannya adalah 345 ampere, sehingga I nominal daya langganan adalah 10 ampere. Nah, jadi idealnya seharusnya adalah 20-30% dari 10 ampere tadi, atau nilainya adalah 2 atau 3 ampere. Namun, terkadang itu terkendala ketika nilai ataupun daya kontraknya lebih besar dari daya kontrak ya, daya trafonya lebih besar dari daya kontrak. Nah, jadi sehingga sering digunakan referensinya adalah daya trafo. Jadi 20-30% dari I nominal trafonya. Semisal yang tadi, daya kontraknya adalah 345 kVA yang mana arusnya 10 ampere, tapi ketika nilai trafonya adalah 630 ampere, maka 20 ataupun 30% dari arus dengan daya 630 kVA tadi. Kemudian dipilih nilai time-nya ya, kurvanya, dipilih normally inverse-nya, kemudian diisi nilai TMS-nya. Dan di bawah ini adalah history log trip-nya. Kemudian sama halnya dengan untuk yang ground fault yang berbeda. Nah, di sini dibuat boleh 4 atau 8 kali dari yang set yang pertama tadi ya, yang 20-30% dari I nominal trafonya. Kemudian di set instan. Nah, jadi seperti itu parameternya dan juga menentukan nilai settingnya. Kemudian yang penting juga adalah matriks. Matriks ini untuk yang E-trip-nya ya, untuk yang overcurrent low set-nya. Kalau trip karena ini bekerja, maka akan muncul indikator di relay lampu trip dan juga lampu OCR-nya. Kalau yang bekerja adalah yang high set-nya, maka akan menyala lampu trip dan juga lampu LD-nya. Kemudian untuk yang ground fault-nya, kalau terjadi trip akibat bekerjanya ground fault yang low set, maka akan menyala lampu trip dan juga lampu GFR-nya. Kalau yang high set-nya bekerja, maka akan menyala lampu trip dan juga lampu yang LF-nya. Jadi seperti itu teman-teman, cara untuk setting OCR dan juga GFR di relay proteksi ini. Teman-teman, jika video ini bermanfaat untuk Anda, maka pastikan untuk share sehingga manfaat itu juga sampai ke teman-teman yang lain.